Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, hari ini kita akan belajar mata pelajaran prakarya tentang kerajinan bahan lunak. Sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan teman-teman mengikuti dari rumah masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya kita murajaah surat pendek saja di juz 30 surat Ad-Duha. Ustazah pimpin dari sini, silakan teman-teman mengikuti dari rumah masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairun laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih teman-teman yang tadi sudah membaca doa dan juga murajaah surat Ad-Duha dengan baik. Semoga Allah mudahkan dan Allah lancarkan proses pembelajaran kita pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita membahas mengenai kerajinan bahan lunak. Tentu teman-teman sudah sering mendengar kata kerajinan. Kerajinan sendiri ada yang berbahan dasar dari bahan lunak, ada juga dari bahan keras. Untuk kali ini kita akan khusus membahas mengenai kerajinan bahan lunak. Kerajinan bahan lunak adalah suatu produk kerajinan yang menggunakan bahan bersifat lunak sebagai dasar pembuatannya. Bahan lunak terbagi ke dalam dua jenis, yaitu bahan lunak alami dan juga bahan lunak buatan. Bahan lunak alami sesuai dengan namanya, maka bahan ini diperoleh dari alam dan cara pengolahannya pun alami, tidak dicampur dengan bahan buatan. Contohnya seperti tanah liat, serat alam, dan juga kulit hewan. Sementara bahan lunak buatan adalah bahan karya kerajinan yang diolah menjadi lunak. Contoh bahan lunak buatan antara lain bubur kertas. Jadi kertas yang sudah tidak terpakai kemudian dihancurkan dengan air, dibuat menjadi seperti bubur. Kemudian ada gips, fiberglass, lilin, sabun, dan spons, dan juga lain-lain. Contoh bahan lunak yang pertama adalah tanah liat. Tanah liat merupakan bahan lunak yang dapat digunakan untuk berbagai jenis kerajinan. Bahan lunak ini merupakan bahan alami yang dapat diperoleh dari alam. Tanah liat ini dapat dikreasikan, dapat diolah menjadi beberapa macam kerajinan, antara lain seperti tembikar, vas bunga, kemudian bisa piring, guci, dan masih banyak lagi. Bisa digunakan untuk sebagai hiasan dan juga untuk digunakan dalam sehari-hari. Kemudian ada sabun. Tentu tidak asing lagi bagi teman-teman dengan sabun ya. Jadi sabun bisa digunakan juga untuk kerajinan. Selain memiliki fungsi untuk mandi dan juga membersihkan diri,
Ternyata sabun juga memiliki kegunaan lain, yaitu sebagai bahan kerajinan. Contohnya, bisa dibuat sabun tersebut menyerupai bunga atau hiasan lain. Jadi bisa disesuaikan dengan kreativitas masing-masing. Kemudian ada parafin. Parafin merupakan bahan lunak hasil olahan minyak bumi. Parafin biasanya berbentuk lempengan, ada juga yang berbentuk butiran. Jadi biasanya untuk parafin ini akan dilelehkan terlebih dahulu, kemudian dicetak sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Contoh kerajinan dari parafin antara lain adalah lilin hias. Supaya dapat menarik konsumen, parafin ini akan diberi warna supaya warnanya lebih menarik dan disesuaikan dengan kreativitas masing-masing. Kemudian ada clay. Clay merupakan bahan kerajinan yang biasanya disebut dengan tanah liat buatan. Clay ini terbuat dari adonan tepung, bisa juga dari parafin atau bubur kertas dan polimer. Clay terbagi ke dalam beberapa jenis, antara lain ada parafin clay, plasticine clay, kemudian ada paper clay, floor clay, ada juga jumping clay, air dry clay, dan polymer clay. Prinsip kerajinan bahan lunak. Jadi ketika teman-teman hendak menghasilkan sebuah kerajinan, membuat sebuah kerajinan, maka ada prinsip yang harus ditekankan. Di antaranya yang pertama adalah prinsip keterampilan tangan. Meski diproduksi dalam jumlah banyak, kerajinan bahan lunak tetap mengandalkan keterampilan tangan dalam proses pembuatannya. Lain halnya dengan kerajinan bahan lunak sektor industri. Proses pembuatannya kebanyakan menggunakan mesin. Mungkin teman-teman juga sudah pernah melihat proses pembuatan keramik atau gerabah yang langsung dicetak dengan tangan, langsung dibentuk dengan tangan. Kemudian prinsip yang kedua adalah keterampilan teknik. Dalam prinsip ini, kerajinan bahan lunak dibuat secara terus-menerus berdasarkan keterampilan teknik. Kerajinan yang dihasilkan biasanya memiliki detail dan pola yang terkesan rumit. Dan prinsip yang terakhir adalah prinsip tradisional. Dalam prinsip ini, kerajinan bahan lunak masih dipengaruhi nilai-nilai tradisional maupun adat istiadat sekitar, mengutamakan nilai guna praktis yang bersifat umum. Kemudian, fungsi kerajinan bahan lunak ada dua. Yang pertama sebagai fungsi hias dan juga fungsi pakai. Fungsi hias sebagai sumber nilai estetika, di mana nilai pakai hanya sebagai pendukung, tidak terlalu diperhatikan. Jadi yang diutamakan adalah supaya memiliki nilai estetika yang tinggi. Kemudian fungsi pakai sebagai penunjang kebutuhan hidup manusia, di mana nilai hias atau keindahannya tidak terlalu diperhatikan atau hanya sebagai pendukung. Jadi kebalikan dari fungsi hias, untuk fungsi pakai ini yang diutamakan adalah penggunaannya supaya dapat dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misal seperti pada gambar teman-teman dapat lihat ada seperti tungku. Nah itu diutamakan adalah dari fungsi penggunaannya. Kemudian syarat perancangan benda kerajinan. Yang pertama adalah kegunaan. Jadi ketika teman-teman hendak membuat kerajinan, kira-kira kegunaan dari benda tersebut untuk apa? Jadi benda dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contohnya, mangkuk untuk wadah sayur. Dan yang kedua, syaratnya adalah kenyamanan atau comfortable. Kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan. Contohnya, cangkir yang dibuat dengan pegangannya. Jadi supaya nyaman ketika hendak digunakan untuk menuangkan air panas, tetap nyaman digunakan. Syarat yang ketiga adalah keluasan, memiliki keserasian antara bentuk dan wujud dari benda.
dengan nilai gunanya. Contohnya, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Anatomi maksudnya adalah bentuk kaki. Jadi disesuaikan dengan bentuk kaki yang akan dibuat. Yang keempat adalah keamanan. Kerajinan tidak boleh membahayakan. Misal menggunakan bahan kimia yang harus dipastikan bahan tersebut aman apabila digunakan oleh kita penggunanya. Tidak boleh yang berlebihan. Atau misal ketika membuat piring yang di situ dibuat ada pewarna yang dicampur dengan bahan kimia, harus dipastikan bahwa bahan tersebut aman, tidak melebihi batas umumnya. Dan yang terakhir adalah keindahan, memiliki daya tarik baik dari bentuk, hiasan, dan bahan baku. Ya, sekian dari Ustazah untuk materi prakarya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan melafadzkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.